kita dibayar sekali apapun, kalau kita sudah mempunyai hafalan dan itu lancar, itu sangat merasa nikmat, bahagia kita punya hafalan lancar itu. Ustaz sudah merasakan itu. Memang menghafal Quran, lancarkan hafal itu susah gitu. Tapi kalau kita memang yakin, sungguh-sungguh kita niat kita ingin menghafal Quran dan ingin menjadi hafiz Quran, insya Allah kalau kita sudah ada niat itu, pasti kita berjuang gitu. Niat lakukan, pasti kita akan lakukan berjuang. Jadi kalau kita sudah ada hafalan, jaga terus hafalan. Jangan sampai kita tinggalkan hafalan, karena hafalan itu berharga. Susah menghafal Quran itu kan, susah ketika kita sudah hafal, kita lupakan. Nah, itu sangat rugi sekali gitu. Jadi ketika ada hafalan, hafalan itu lancar, semua itu terasa bahagia, punya hafalan yang lancar. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari dalam. Ada santriwati yang di dalam mau bertanya, yang sekarang hafalannya sudah 27 dalam 1 tahun. Sudah sekali duduk 20 juz. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita minta Pak dosen, ada Pak dosen Kunan itu. Dosen Kunan yang mau bertanya mungkin. Ada dosen, Pak dosen. Suaranya udah habis. Gimana cara yang mudah mungkin urutan menghafal Quran itu dari dua ke mana, kemudian ini lagi apa amalannya, ya itu. Ya memang kalau Ustaz dulu baru menghafal itu dari surah-surah pendek gitu kan. Karena kan masih kecil dulu kan, menghafal ya dari Al-Duha sampai An-Nas, baru lanjut An-Naba sampai An-Nasihat gitu. Sampai Ozan mengikuti acara Hafiz Indonesia itu ada hafalan Ozan 2 juz 2 juz setengah, 1 juz dari depan, juz 30 sama juz 29 separuh. Jadi itulah hafalan Ozan saat umur 6 tahun itu mengikuti Hafiz Indonesia, hafalan Ozan masih 2 juz setengah. Setelah itu kan Ozan kan ya semua itu kehendak Allah, kan 2 kali tampil keluar gitu kan, sudah tidak dieliminasi. Jadi di situ Ozan semangat bahwasanya kita harus lebih baik lagi gitu. Cuman Ozan itu memang setelah mengikuti acara itu Ozan memang fokus menghafal dari ya juz depan memang dari juz 1 sampai akhir gitu. Dan memang juz 30-nya itu pas saat itu hilang kita memang karena memang Ozan nggak ngajar itu lagi. Jadi Ozan memang fokus menghafal dari depan gitu. Kalau amalan Ozan rasa amalan-amalan yang spesial itu nggak ada gitu. Cuman kalau Ozan dulu mau menghafal ya seingat Ozan itu Abi nyuruh supaya untuk senang dulu wajah itu di cermin. Ada cermin kaca, disuruh senyum dulu wajah itu. Kalau bisa senyum baru bisa menghafal Quran. Ya. Jadi kalau kita belum bisa senyum berarti kita menghafal Quran itu beban. Kalau ada beban itu dia menghafal itu 2 baris 3 baris sudah nguap dan itu. Udah makin susah rasanya ada. Jadi biasakan senyum sebelum menghafal Quran. Tanda kita itu ikhlas menghafal Quran. Itu aja. Selama ini kalau ditengok santri-santri mukanya cemburu dan hafal. Patut mereka dapat ya kan. Cemburu saja. Jadi mulai besok berubah. Tidak ada lagi dalam kelas yang mukanya cemburu ya. Senyum semuanya. Apalagi cinta. Cemburu aja mukanya. Nah, itu ilmu juga ini ya. Seluruh dengar juga dari Ustaz ini. Seperti apa juga ini, seperti artis penyanyi seperti itu. Walaupun suaranya udah tinggi, tapi macam senyum aja deh. Padahal suaranya udah tinggi tuh. Nah, seperti Kori kan, Kori yang bagus itu dia ngangkat jauh itu, apa orang yang ngangkat. Begitu dah, senyum aja deh. Ya kan, Darwin dulu mau Amar ZA. Nah, jadi mulai besok, ini pelajaran ini, ya kan, jangan ada lagi cemburu ya. Dibangunkan pun senyum. Dibangunkan WhatsApp sur senyum karena dia mulai dari bangun tidur itu sampai dalam program senyum selalu. Artinya gembira ya. Dibangunkan gembira, namanya mau dibangunkan untuk sholat tahajud.
Terusnya kan gembira, makasih Pak Samsul ya. Bukan cemburu, jadi kan marah-marah gitu kan. Makanya nggak bisa setoran pagi. Nah, ini ilmu baru ini. Ada lagi? Jangan banyak nih cepat, ada lagi. Nah gini, ada katanya kalau makan banyak ngantuk, kalau nggak makan lebih konsentrasi ngapal Quran. Kalau azan bagaimana? Banyak makan dari samping. Ya. Mana bagus banyak makan? Kalau azan gimana? Makan atau biasa-biasa aja? Kalau Ozan tuh memang makan dari dulu mah sekedar saja gitu, nggak terlalu berlebihan kali, nggak kenyang kali gitu. Malah Ozan kalau banyak makan itu makin malas rasanya gitu. Jadi ya pengen tidur, pengen apa, jadi makan itu sekedar saja gitu. Asal sudah kenyang, ya udah berhentikan gitu. Ini orang ini kadang udah makan, datang lagi makanan, makan lagi gitu. Ya, nggak apa-apa, kalau makan gantung nggak apa-apa. Yang penting makan banyak, ngapal banyak juga, ya kan? Iya, iya. Tergantung dengan kemampuan kita. Nah, ada yang makannya banyak, ada makannya sedang, ada makannya sedikit. Yang penting tidak pengaruh, ya. Yang penting dari itu gembira. Gembira ini memang poinnya nih. Segala sesuatunya kita gembira dulu. Ada orang kan nggak suka atau takut kalau udah masuk kelas matematika itu, hari ini matematika nih, apalagi gurunya sangar Pak matematika. Ternyata katanya gitu juga. Kalau gembira aja, nggak usah takut-takut. Matematika itu murah rupanya. Nah, murah dan mudah, ya kan? Kalau dia gembira. Tapi kalau udah takut, cemberut, yang mudah jadi payah. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Pak Guru tuh? Haji itu ada yang mau tanya tuh, bukan? Ayo, mana yang mau tanya itu? Ada? Santri perempuan yang mau tanya itu? Besok nggak ada tanya-tanya lagi. Gak ada. Ah, ini apa cepat? Mau bisa ada? Ya, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azan satu hari berapa di sekolah? Kalau Ozan murojaah sekarang lah, kalau sudah 30 juz gitu kan, ya sekarang minimal 4 hari lah, per hari 5 hari Ozan khatam gitu kan. Semakin baik, cuman kan minimal Ozan tuh murojaah itu ya 6 juz, 7 juz sehari gitu. Kalau waktu menghafal dulu memang ya murojaah itu ya memang seperti hal yang wajib gitu, maksudnya kita ada hafalan 15 juz dan kita sedang menambah juz 16. Juz 16 ada misalnya hafalnya 5 halaman, 2 lembar setengah gitu kan. Yang 2 lembar setengah yang hafalan baru ini diulang terus 5 kali dalam sehari, nggak apa-apa diulang. Berbeda dengan murojaah yang lain. Murojaah kita hafalan kita 15 juz. Ya murojaah ada 5 juz, 5 juz, yang minimal kan 5 juz satu hari. Ya 5 juz satu hari, terus yang selebihnya itu mengulang hafalannya baru, hafalan sudah ada gitu. Ya misalnya hafalan 5 halaman baru itu diulang terus, ada 5 kali sehari, semakin banyak semakin bagus ya. Karena itu masih hafalan baru, masih belum kokoh ya. Gitu. Terakhir dan Mazan. Siapa terakhir? Mungkin dari perempuan masih ada. Ada. Lihat ada. Jangan ketawa aja. Azan terbesarnya kalau menghafal Al-Quran itu apa? Apa? Ulang-ulangi. Apa godaan terbesar dalam menghafal Quran itu Al-Quran? Godaan yang terbesar bagi Auzan ketika menghafal Quran, kan ada itu. Kita menghafal Quran ini ada godaannya. Pokoknya udah makin banyak hafalannya, mulai merokok, mulai cewek, ya, mulai main warnet. Kalau Astaga. Auzan apa pula ya kan? Ya
Ya, godaan Auzan ya memang terutama yang dalam menghafal Quran itu yang malas gitu kan. Yang malas itu yang membuat, yang mengalahkan kita. Ketika malas mengalahkan kita itulah ya dia akan menjadi sulit, malas gitu bawaannya, atau terlintas di pikiran merasa sulit menghafal. Ya, kalau Auzan biasanya gitu, Auzan itu kalau malas gitu kan, jadi Auzan ada diberikan imbalan, diberikan hadiah ketika Auzan sudah mencapai tugas Auzan gitu. Jadi itu yang membuat Auzan selalu senang gitu. Jadi misalnya malas, walaupun malas itu pun, tapi tahu setelah ini aku dapat ini gitu. Jadi jangan dikejar terus gitu. Misalnya Auzan menghafal itu dari jam 9. Jam 9 Auzan boleh menghafal satu hari satu halaman, nggak boleh lebih. Kalau menghafal lebih itu mungkin moodnya jadi kurang, besoknya jadi udah malas gitu. Jadi satu halaman tapi tetap semangat, tetap istiqomah gitu kan. Sampai jam 12 sampai menjelang subuh itu kan ada 3 jam. 3 jam waktu itu Auzan menghafal itu paling lama 1 jam. Jadi 2 jam lagi boleh ngapain aja, bebas boleh. Kalau Auzan dulu biasanya nonton kartun gitu kan. Setelah itu aku malas nih kan, udah malas gitu kan, udah capek pikiran itu, udah 2 makro, 3 makro menghafal. Oh, tapi selesai kan, ini habis ini menonton gitu kan. Semakin cepat hafal semakin banyak ini waktu yang tersisa gitu. Jadi Auzan semakin semangat gitu. Auzan gitu aja dulu Auzan kalau menghafal. Memang lain dari yang lain ya. Yang lain dari yang lain. Biasanya godaan terbesar itu, yang terberat itu bagi laki-laki itu cewek biasanya. Ya kan? Tapi Auzan lain pula ada. Godaannya itu malas. Wah, ini luar biasa nih. Ya kan? Kalau di sini godaannya bukan malas. Godaannya apa sih? Ya malas juga lah sebenarnya. Nah, Auzan lain dia. Ustaz pernah ada kawan, bahasa bilang lah ya, juara nasional dia, tapi internasional juga. Dia pernah ditanya juga ketika dia pernah internasional, apa Ustaz godaan yang paling besar ketika menghafal Quran? Dia bilang perempuan katanya. Auzan lain dia, malas. Ini bagus juga ya. Betul itu, godaan yang paling besar itu ya malas. Sehingga dengan malas ini ya malas, maju-maju dia, ya kan? Malas jadi akhirnya dia banyak alasan dia. Nggak sakit dia, tidaknya sakit. Padahal dia malas, karena nggak bisa setoran, ya kan? Kalau udah masuk program sakit dia. Begitu habis program sehat lagi. Siapa tuh? Namanya malas. Mulai besok hilangkan penyakit ini ya. Penyakit apa? Nah, berarti mulai besok kita harus rajin dan senyum. 2 udah, rajin dan senyum. Ya, ada lagi nggak? Banyak perempuan dan 2 tanya. Dan apa lagi? Ada? Kalau pendidikan apa godaan yang ada? Godaan pendidikan kalau nampak makanan pantang serentak. Pantang serentak. Santap terus. Ada lagi enggak? Zidang. Ada zidang? Jadi itu zidangnya. Godaan terberat itu apa? Malas. Kalau ini ada lagi? Ibu-ibu ada lagi enggak? Kakak-kakak?